Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. NIM saya 19671410110. Jurusan saya yaitu Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini kita akan membahas mengenai basis data. Nah, pertama saya akan menjelaskan sistem database merupakan bagian penting pada sistem informasi karena diperlukan untuk mengelola sumber informasi pada organisasi tersebut. Untuk mengelola sumber informasi tersebut, yang pertama kali dilakukan adalah merancang suatu sistem database agar informasi yang ada pada organisasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. Yang pertama yaitu konsep pengorganisasian file. Menurut Kenneth tahun 2008, sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau byte menuju file record dan basis data. Nah, sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Sekumpulan bit atau disebut byte mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat menjadi huruf, angka, atau simbol lainnya. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, sekumpulan kata, atau bilangan lengkap seperti nama atau usia seseorang dinamakan file. Sekumpulan file yang saling berhubungan seperti nama siswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, dan nilainya berkumpul menjadi sebuah record. Kumpulan record yang jenisnya sama dinamakan file. Nah, sekumpulan file yang berhubungan akan membentuk basis data atau database. Sebuah record menggambarkan sebuah entitas atau entity. Entitas adalah orang, tempat, hal, atau kejadian yang informasinya disimpan dan dipelihara. Setiap karakteristik atau kualitas yang menggambarkan entitas khusus disebut atribut. Contohnya, ID siswa, mata kuliah, data, nilai adalah atribut dari entitas kuliah. Nah, nilai tertentu yang dapat dimiliki atribut-atribut ini ditemukan dalam file dari record yang menjelaskan entitas kuliah. Kemudian yang kedua yaitu pengertian basis data. Menurut Kenneth 2008, basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Nah, kemudian yaitu dalam sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utama. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, dua yaitu sistem operasi atau operating system, yang ketiga yaitu basis data atau database, keempat yaitu sistem atau aplikasi perangkat lunak atau pengelola basis data atau DBMS. Kemudian yang kelima yaitu pemakai atau user, keenam yaitu aplikasi atau perangkat lunak lain yang bersifat opsional. Nah, sistem manajemen basis data dewasa ini telah membantu perusahaan besar untuk mengelola dan mengorganisasi data yang sangat besar. Data harus diorganisasikan sehingga manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan dapat dengan cepat mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Nah, struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak atau software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. Kemudian bagian D yaitu struktur basis data hierarki. Menurut Sutejo 2007, basis data hierarkis menggambarkan kumpulan
record yang dihubungkan satu sama lain melalui hubungan berdasarkan pointer yang membentuk struktur pohon. Nah, model ini memiliki kelemahan karena memungkinkan terjadinya redundansi atau duplikasi data yang banyak pada record derajat berikutnya. Nah, struktur dasar basis data hierarki yaitu pertama, kumpulan record yang secara logika terorganisir seperti struktur pohon. Model ini banyak digunakan pada saat awal komputer database mainframe. Sistem ini banyak digunakan pada tahun 50-an dan 60-an yang banyak digunakan oleh bank dan lembaga asuransi pada masa itu. Kemudian yang kedua yaitu lapisan paling atas bertindak sebagai induk atau root dari segmen yang tepat berada di bawahnya, dan lapisan bawah tidak bisa memiliki lebih dari satu root. Kemudian yang ketiga yaitu segmen yang berada di bawah dari suatu segmen lain merupakan anak dari segmen yang ada di atasnya. Kemudian yang keempat yaitu struktur pohon mewakili urutan hierarki dari media penyimpanan pada komputer. Nah, keuntungannya yaitu pertama, secara konseptual model basis data ini sederhana. Kemudian yang kedua yaitu keamanan basis data lebih baik. Ketiga, kebebasan data. Keempat, integritas data dalam suatu tree lebih baik. Kelima, basis data skala besar lebih efisien kerugian. Keenam, sistem lebih rumit. Ketujuh, kekurangan pada kebebasan struktural struktur basis data jaringan. Kemudian bagian E yaitu struktur data basis data jaringan. Nah, pertama set sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak dua macam record. Satu record pemilik atau induk dan satu record anggota atau anak. Nah, satu set mewakili satu hubungan 1:m antara pemilik dan anggota. Kemudian bagian F yaitu struktur basis data relasional. Struktur data ini merupakan yang paling umum. Struktur ini merupakan yang paling umum digunakan organisasi-organisasi dewasa ini. Struktur basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamatnya. Sebagai gantinya, relasi antara tabel bersifat implisit. Nah, struktur dasar basis data relasional yaitu pertama, Relational Database Management System atau RDBMS beroperasi pada lingkungan logika manusia. Kedua, basis data relasional diasumsikan sebagai sekumpulan tabel-tabel. Yang ketiga, setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotongan baris atau kolom. Yang keempat, tabel-tabel atau relasi terhubung satu dengan lainnya menggunakan entitas tertentu yang digunakan secara bersama. Kelima, tipe hubungan seringkali ditunjukkan dalam suatu skema. Keenam, setiap tabel menghasilkan data yang lengkap dan kebebasan struktural. Nah, keuntungan dari model data entity relationship yaitu pertama, secara konseptual sangat sederhana. Kedua, gambaran secara visual. Ketiga, alat bantu komunikasi. Nah, kita lanjut masih struktur basis data relasional yaitu terintegrasi dengan model basis data relasional. Nah, kerugian model entity relationship yang pertama yaitu gambaran aturan-aturan terbatas. Kedua, gambaran relasi terbatas. Ketiga, tidak ada bahasa untuk memanipulasi data. Keempat, kehilangan isi informasi. Kemudian model ini memberikan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan dua model sebelumnya. Di antara lain, pertama, kemudahan dalam pembentukan struktur data masing-masing file. Kedua, kompleksitas untuk mengaitkan antar tabel
tidak terjadi karena hubungan antar tabel ditentukan oleh file kunci yang telah ditetapkan sebagai penghubung antara file. Ketiga, pemrograman menjadi sederhana, sedangkan tingkat fleksibilitas dalam mengorganisasikan data sangat tinggi. Kemudian yaitu bagian G, web database. Pada web sistem yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat alamat web tampak dinamis. Untuk membuat web bersifat interaktif, diperlukan fasilitas yang menerima respon dari pengguna. Pembangunan web yang interaktif dapat diupayakan dengan mengintegrasikan halaman web dan database management system atau DBMS. Nah, untuk melakukannya, ada beberapa persyaratan dasar menurut Loudon 2004 yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Database tidak terikat oleh web browser dan web server tertentu dalam penyajiannya. Kedua, adanya jaminan keamanan dalam melakukan akses data. Ketiga, pendekatan terhadap arsitektur sistem terbuka, artinya harus dapat mendukung interoperabilitas seperti web server dan yang berbeda, Distributed Common Object Model atau Common Object Model DCOM atau COM, COBRA atau Internet Inter-ORB Protocol, IIOP, dan Java. Kemudian keempat yaitu overhead aplikasi yang minimal. Nah, bagian H yaitu data warehouse. Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data histori yang dipadukan dari berbagai sistem operasional. Nah, data ini akan digunakan untuk menyajikan laporan dan melakukan analisis guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kini, data warehouse sangat diperlukan dalam sistem manajemen, karena manajer yang mengambil keputusan dalam menyediakan stok sirup dalam bulan puasa misalnya, akan membutuhkan data histori dan dari bulan puasa sebelumnya dan perkembangan indeks konsumen sebagai data eksternal, sehingga dapat dilihat tren kebutuhan sirup pada bulan puasa. Dengan demikian, kualitas keputusan akan meningkat dan perusahaan akan terhindar dari risiko yang besar. Kemudian bagian I, arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Ditilik dari penempatannya, menurut Sutejo tahun 2002, arsitektur basis data dapat dikategorikan 3 bagian, yaitu pertama, sistem basis data tunggal. Pada arsitektur ini, basis data dan aplikasinya diletakkan pada komputer yang sama yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga basis data itu hanya dapat diakses oleh aplikasi tunggal. Sistem ini biasanya digunakan pada perusahaan berskala kecil. Kemudian yang kedua yaitu sistem basis data terpusat. Pada arsitektur ini, lokasi basis data secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu lingkungan jaringan. Meskipun pemasukan dan akses data dapat dilakukan dari berbagai terminal yang terhubung ke komputer tersebut, namun proses pengolahan data hanya berlangsung di komputer pusat. Dengan sistem ini, komputer pusat menjadi titik kritis dari proses pengolahan basis data. Nah, bila komputer pusat terganggu, maka secara keseluruhan sistem informasi tersebut akan terganggu. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, sistem basis data terdistribusi. Pada arsitektur ini, salinan basis data, baik sebagian maupun secara keseluruhan, terdistribusi di berbagai lokasi. Pada model ini, titik kritis pada sistem terpusat dapat dihindari. Namun, pada sistem ini, tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses pengintegrasian untuk menjaga konsistensi data yang tersebar di berbagai lokasi.
Kemudian bagian J yaitu penggunaan basis data gudang data. Nah, menurut Kenneth tahun 2008, gudang data atau data warehouse adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Datanya muncul dari banyak sistem transaksi operasional inti seperti sistem penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur, dan mungkin meliputi data dari transaksi web. Gudang data membuat data tersedia untuk dapat diakses semua orang sebanyak yang diperlukan, tapi data yang diakses tidak dapat diubah. Sistem gudang data juga menyediakan serangkaian perangkat query yang terstandarisasi dan yang khusus, alat analitis, dan fasilitas laporan secara grafis. Pertama yaitu Data Mart. Nah, menurut Kenneth tahun 2008, Data Mart adalah subset dari gudang data yang di dalamnya terdapat ringkasan atau porsi data perusahaan yang terfokus ditempatkan dalam basis data terpisah untuk suatu populasi atau pengguna tertentu. Kedua yaitu intelijensi bisnis, analisis data multidimensi. Menurut Kenneth tahun 2008, setelah data diambil dan diorganisasikan di dalam gudang data dan data mart, data dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, perangkat-perangkat untuk menggabungkan, menganalisis, dan menyediakan akses untuk data yang luas untuk membantu pengguna mengambil keputusan bisnis yang sering disebut intelijensi bisnis atau business intelligence atau BI, pemrosesan analitis online atau online analytic processing atau OLAP. Pemrosesan analitis online mendukung analisis data multidimensi, memudahkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda dari berbagai dimensi. Setiap aspek dari informasi produk, harga, biaya, daerah, atau waktu mewakili sebuah dimensi berbeda. Pemrosesan analitis online untuk pertanyaan khusus dengan waktu yang cepat, bahkan ketika data disimpan di dalam basis data yang sangat besar. Kemudian yang ketiga yaitu penggalian data. Menurut Kenneth tahun 2008, penggalian data atau data mining menyediakan pengetahuan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan pemrosesan analitis online, dengan cara menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam basis data yang besar, dan kemudian menyimpulkan aturan untuk memprediksi perilaku di masa depan. Jenis informasi yang dapat diperoleh dari penggalian data meliputi asosiasi, klasifikasi, klaster, dan ramalan. Analisis prediktif atau prediktif analitik menggunakan teknik penggalian data dan historis dan asumsi tentang keadaan masa depan untuk memprediksi hasil dari berbagai kejadian. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.